Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali terlebih dahulu. Teman-teman, saudara-saudariku, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah tabaraka wa taala wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasin fikrati wa miqyasan li'amali wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, insyaallah semoga dan senantiasa penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah, dan juga teman-teman semuanya. Uhayikum, saya ucapkan sebuah ucapan salam yang insyaallah penuh dengan lapis-lapis doa-doa terbaik untuk teman-teman semuanya. Bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling muda usianya berapa di sini? Adik-adik, yang paling muda. Saya belum sempat nanya ke Ustadz Salim tadi. Yang paling muda angkat tangan. Usia berapa, Dik? 12 tahun. Yang paling tua nggak usah saya tanyakan ya. Pasti malu menjawab ya. Jadi yang paling muda 12 tahun. Baik, teman-teman, jika saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya adalah halo. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya adalah alhamdulillah. Bukan. Kalau alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, itu motivator ya. Saya bukan motivator ya. Saya hanya ingin sharing kepada teman-teman. Kalau ditanya alhamdulillah, kita kemudian menjawab sehat wal afiat. Pertanyaan saya, teman-teman, pilihan sehat itu memiliki dua potensi. Kalau enggak sehat wal afiat, sehat wal maksiat. Pertanyaan saya, antum sehat wal afiat atau sehat wal maksiat? Sehat wal afiat. Kenapa, teman-teman? Kata-kata sihah itu potensi yang diberikan untuk sebuah kebaikan. Tapi maaf, ternyata di luar pesantren, kata sehat itu identik dengan sesuatu yang, mohon maaf kalau di dunia saya ada potensi maksiat di situ. Izin sedikit mengenalkan. Nama saya Heru Kusuma Hadi. Alhamdulillah istri saya 4 anaknya. Iya. Kemudian saya asli Surabaya, Astowe katanya teman-teman itu, arek Surabaya Tuilen katanya gitu. Saya mondok di Pondok Modern Arisalah di Ponorogo, kemudian saya lanjut ke Al Azhar University ngambil jurusan hadis. Kemudian saya melanjut S2 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan sekarang saya dosen di kampus Katolik untuk mata kuliah agama Islam. Jadi saya mengajarkan mata kuliah agama Islam ke mahasiswa-mahasiswi saya yang beragama selain Islam. Poinnya yang ingin saya sampaikan, pengalaman saya tadi yang kata Ustadz Salim Afillah tadi adalah satu, saya ingin berbicara tentang konteks dakwah. Yang kedua, saya ingin berbicara konteks logika nantinya kepada adik-adik semuanya di sini. Ya, mohon maaf kalau nanti agak berat ya. Mohon maaf, apalagi yang usianya 12 tahun. Ini pesannya saya kepada teman-teman yang benar-benar saat ini sudah akil baliknya itu sudah menuju keparipurnaan. Baik, ketika saya di perjalanan ke sini, saya cerita ke Ustadz Salim bahwasanya saya punya guru namanya Ustadz Muhammad Saleh Drehem yang kemudian meminta saya terjun di dakwah. Padahal posisi saya, teman-teman, selepas dan sebada saya dari Al Azhar, saya lebih pada dunia organisasi umum lah. Kemudian kata Ustadz Muhammad Saleh Drehem, kamu LC, kamu harus terjun di dunia dakwah. Saya tunggu 5 tahun berikutnya apa yang sudah kamu hasilkan. Qadarullah, kemudian saya diarahkan ke, kata Ustadz Salim tadi itu di atas sana tadi itu, saya di dunia apa, Ustadz? Dunia terlarang. Dunia terlarang. Kata Ustadz Salim itu dunia terlarang. Nggak usah detail ya, ada adik-adik soalnya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar difilter sama asatid di sini. Nah, teman-teman, tinggal di Surabaya. Sudah tahu ya Surabaya? Ada yang asalnya Surabaya? Oh, ada. Oh, ada. Dari mana? Oh, Karangpilang. Oh, sepanjang, Dik. Oh, tetanggaan kita kan? Tetanggaan ya. Karangpilang sama Sepanjang sama, Zat. Ya. Berdekatan. Baik. Saya tinggal di Surabaya. Alhamdulillah sekarang, teman-teman, saya menjadi pembina komunitas Surabaya Hijrah.
yang kedua saya founder Albina Project, dan yang ketiga saya sharing partner HIV survivor. Jadi teman-teman yang tervonis HIV itu kemudian kita coba rangkul. Nah, yang berbeda yang saya rasakan saat kemudian di pesantren dengan di luar pesantren seperti ini. Saya nanya sama adik-adik di sini. Tolong yang apa istilahnya di sini? Mahat Ali. Ya? Iya. Mahat Ali istilahnya. Tolong komentarnya, feedbacknya minta komentar dari teman-teman Mahat Ali ya. Tolong dijawab pertanyaan saya. Syawal itu artinya adalah Syawal, ini bulan Syawal kan ya? Artinya adalah apa teman-teman? Peningkatan ya, peningkatan. Pertanyaan saya sederhana. Kalau bulan Ramadan dengan bulan Syawal kita bandingkan amal ibadah kita, kuatan yang mana? Ramadan. Berarti kira-kira Syawal itu peningkatan atau penurunan? Penurunan. Tapi guru saya itu komparatif studinya nggak pas, nggak ngeklik, nggak sama, nggak apple to apple. Kalau Ramadan dengan Syawal. Kenapa? Karena yang paling ideal itu Sya'ban dengan Syawal. Kenapa? Kata guru saya, karena Ramadan itu sudah Allah kondisikan. Allah kondisikan. Yang nggak biasa sedekah, bakalan sedekah. Yang nggak banyak baca Quran, bakalan. Yang nggak biasa ke masjid, bakalan ke masjid. Sudah Allah kondisikan. Tetapi pas kita keluar dari Ramadan, itu benar-benar ujian yang memang Allah tidak mengkondisikan. Murni ujian kita. Maaf. Contoh ini. Kalau di pesantren sudah dikondisikan. Kira-kira banyak nggak orang tua yang gini? Ustadz, anak saya di pesantren itu Masya Allah. Baik Ustadz, bangunnya ini, tahajud ini, lanjut ini. Dikondisikan oleh pesantren. Liburan pulang ke rumah. Liburan pulang ke rumah. Kira-kira, bukan santri di sini ya, bukan santri di sini. Kira-kira bangunnya sama nggak ketika di pesantren? Ya? Ini kok enggak? Ini berdasarkan pengetahuan apa pengalaman? Kira-kira sama apa enggak? Enggak sama. Berarti tidak pas, tidak match. Karena apa? Di pesantren itu sudah dikondisikan. Kalau di rumah itu ujian yang beneran. Tidak terkondisikan. Maksud saya teman-teman, di luar nanti setelah selepas teman-teman kemudian sudah lulus dari pesantren ini, teman-teman akan mendapatkan sebuah kondisi yang tidak dikondisikan. Dan itu ujian yang paling terberat. Apa itu? Satu, potensinya antum diuji. Kedua, karakternya antum diuji. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan dan akhlak antum yang diuji. Saya ulangi lagi, nanti selepas keluar akan kaget. Kalau tadi Ustadz Salim Afilah menasehati kami di atas tadi itu tentang penjara, selama kita hidup ini di penjara oleh Allah, maka semua aturan-aturan itu mengikat, sudah dikondisikan oleh Allah. Tapi kalau sudah di luar penjara teman-teman, bebasnya luar biasa. Tadi kan Ustadz Salim Afilah di atas tadi, ada teman kami yang pernah mau coba lompat gitu ya, mau coba lompat. Kenapa? Karena ujian di luar nanti itu luar biasa. Ujian di luar, saya ulangi lagi, luar biasa. Dan di situ ujian yang paling besar. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Satu, saya pesan teman-teman, perkuat pemahaman ilmu agama. Satu, sudahlah itu kunci. Saya ingat nasihatnya Ustadz Salim, agama kita itu dipondasikan, Islam itu pondasinya itu dengan ilmu. Saya dengar suaranya Ustadz Salim ini menasehati waktu saya di mobil, Ustadz, saya nyetel radio 93,8 FM, Suara Muslim Surabaya. Nah, ya, Ustadz Salim kemudian menasehati agama Islam ini pondasinya adalah dengan ilmu. Kenapa? Kalau teman-teman tidak ada pengetahuan yang banyak dan luas, teman-teman pasti nanti ujung-ujungnya akan bisa terseret ke arah yang buruk. Bisa juga teman-teman kemudian, maaf, kehilangan akhlak. Begini, satu, memahami banyak-banyak pengetahuan tentang agama. Contoh kalimat ini, mohon maaf ya teman-teman, kalimat ini benar apa salah? Teman-teman yang Mahat Ali, kalimat saya ini benar apa salah? Sholat duhur itu sunnah. Benar apa salah? Ya, yang bersuara gitu loh mas. Sudah makan siang kan? Salah apa benar?
salah. Terima kasih. Teman-teman menyalahkan saya. Tidak ada masalah teman-teman. Kalau secara ilmiah kita salah menyalahkan, tidak ada masalah. Saya dengan mahasiswa-mahasiswi saya itu sering menyalahkan antara pendapat satu, pendapat yang lain, agama satu, agama yang lain. Tetapi selama itu dalam koridor wilayah-wilayah ilmiah, keilmuan, kita kemudian legowo. Nah, cuma teman-teman kadang-kadang kita itu masih melanjutkan dari menyalahkan itu. Itu yang kita khawatirkan. Teman-teman menyalahkan saya terima, memang salah. Kalau menurut sudut pandangnya teman-teman. Tapi mohon maaf, jangan salahkan ucapan saya yang mengatakan sholat duhur itu sunnah. Menurut saya benar, sholat duhur itu sunnah. Mohon maaf, bukan ngajak yang aneh-aneh loh Ustaz Salim ini ya. Saya jelaskan dulu. Kenapa teman menyalahkan sholat duhur itu sunnah? Karena saya tahu definisi sunnah menurut teman-teman secara fikih. Benar? Sunnah secara fikih apa teman-teman definisinya? Yang dikerjakan. Dikerjakan itu dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa secara fikih. Maka kalau secara fikih sholat duhur itu adalah wajib, bukan sunnah. Tapi saya teman-teman itu karena tadi saya ceritakan saya ambil jurusan hadis di Al-Azhar. Maka sudut pandang saya secara ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah segala sesuatu yang diucapkan Rasul, dilakukan Rasul, dan disetujui Rasul. Saya ulangi lagi, diucapkan Rasul, dilakukan Rasul, dan disetujui Rasulullah SAW. Pertanyaan saya, Rasulullah melakukan sholat duhur apa enggak? Melakukan. Secara perspektif hadis, berarti yang dilakukan Rasul namanya sunnah. Maka menurut saya sholat duhur itu sunnah secara hadis. Tapi secara fikih memang salah ucapan saya. Maksud saya apa? Supaya kita lebih bisa komprehensif, bisa luas, tambah enak kita bersikap saat mendapati sesuatu yang berbeda dengan kita, maka perluas pemahaman teman-teman. Oke lah kalau secara ilmiah kemudian kita saling menyalahkan, tapi jangan sampai saling caci, memaki, menghibah dan lain sebagainya. Maka disinilah perluas keilmuan, perluas wawasan supaya kita bisa bijak. Teman-teman yang hafal Quran, Al-Baqarah, angka cantik. Mas, ini Ustadz ya? Ya, Mas. Ya, saya boleh manggilnya Mas? Ya, Mas. Ya, boleh. Alhamdulillah. Mas, suka yang cantik atau tidak? Astagfirullahaladzim. Saya itu loh butuh jawaban, Mas. Kok dikasih senyuman? Saya itu di Surabaya itu pernah ngurus 2 kali kaum kaum GAY Ustaz Salim. GAY 2 kali teman-teman. GAY ya. Kok guyu? Kok tahu semua? Ya. Mas, suka yang cantik? Iya, ini nomor cantik Mas, nomor cantik. Ya, jangan berhalusinasi dulu ya. Yang cantik-cantik. Angka cantik 232. Teman-teman yang hafal Al-Baqarah, bunyinya apa teman-teman? Ayo, monggo. Al-Baqarah ayat 32. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di situ teman-teman urutannya alim dulu baru hakim. Alim itu banyak wawasan, banyak pengetahuan, perdalam makna, nanti kita bisa jadi orang yang hakim, orang yang bijaksana. Nah, karena inilah prinsip inilah akhirnya saya terjun di dunia terlarang, kata Ustaz Salim tadi. Mohon maaf, teman-teman pasti pernah dengar hadisnya Rasulullah SAW. Bertemanlah dengan penjual minyak, jangan berteman dengan pandai besi. Saya bertemannya dengan pandai besi. Kira-kira menurut hadis ini saya salah apa benar? Salah. Tapi maaf, saya tidak berteman. Saya mendakwahi mereka. Cuma kalau mau mendakwahi diawali dengan berteman. Saya sangat mencatat tebal-tebal pesannya Ustaz Salim. Tertarik lalu menarik. Tertarik lalu menarik. Tertarik dulu dengan gaya mereka, baru kemudian kita tarik. Tertarik dulu dengan gaya mereka, kemudian kita tarik.
yang suka main futsal. Saya suatu saat dakwah dengan teman-teman futsal, pemain futsal. Pertanyaan saya teman-teman, main futsal dulu apa kajian dulu? Loh ya, saya pesan waktu itu 2 jam teman-teman, 2 jam. Terus kesepakatan kita dengan kurang lebih 28 anak saat itu, main futsal 1 jam, kajian 1 jam. Nah, akhirnya kita ke lapangan futsal. Sudah sampai di sana, pertanyaan saya, futsal dulu apa kajian dulu? Futsal dulu. Pernah saya coba, Mbak, Mas, kajian dulu. Kira-kira komentarnya gremeng-gremengnya anak futsal ini gimana, Mas? Jadi datang, ayo Ustaz, bal-balan. Sekta, kajian dulu. Kajian dulu. Ayo, kajian dulu. Taklim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tolabul ilm. Oh, kajian dulu teman-teman. Kira-kira tenang nggak teman-teman yang futsal tadi itu? Oh, enggak, Mbak, Mas. Sudah gini aja. Kapan hari ini? Selesainya kapan ini? Sampai ada gremeng-gremeng itu mungkin kalau saya tanya ke teman-teman, mungkin dia komentar gini, kalau dalam bahasa Surabaya kalau teman-teman paham. Kapan Ustaz Heru mari nek tak sado ndase. Kalau paham ya teman-teman ya. Sampai segitunya teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak tertarik dengan gaya mereka, saya paksa mereka ikuti gaya saya. Tapi ketika kami futsal dulu, main dulu 1 jam teman-teman. Akhirnya apa? Gobyos, ukem ringet, terpuaskan gaya mereka, style mereka sudah terpenuhi. Ternyata taklim nggak cukup 1 jam, kita tambah lagi mesan lapangan futsal itu 1 jam lagi. 1 jam futsal, 2 jam kajian di lapangan futsal. Apa itu? Wawasan diperluas, wawasan diperdalam, keilmuan kemudian lebih dipertinggi lagi untuk kita memahami masing-masing objek dakwah kita. Kita nanti tidak akan bisa teman-teman untuk mendakwahi semuanya. Maka perlunya ada sebuah sinergi. Saya itu Ustaz Salim nggak bisa mendakwahi teman-teman game online. Nggak bisa saya. Nggak tahu, nggak bisa teman-teman. Saya belajar game online, nggak bisa. Ada yang bisa? Tolong ajari. Nggak bisa saya, Mas. Bener. Nyoba PUBG, nggak bisa. Padahal kita punya program tadabbur Al-Quran namanya PUBG, kan? Ya, pecinta Quran bikin bahagia. Kemudian kita ini lagi program kajian akidah selama 1 tahun, itu namanya Among Us. Tahu gamenya? Among Us. Oh tahu? Wih, gaul ya. Santri gaul ini ya. Kita pakai itu teman-teman. Tapi saya pribadi nggak bisa. Saya sudah latihan 3 bulan nggak bisa. Nggak bisa saya game online. Tapi kalau teman-teman mau main PES sama saya, tahu PES? Boleh lah. Ya, segitiga, kotak, bunder masih bisa saya ya. Maksud saya, ketika nanti teman-teman mau belajar gaya style apapun, nggak akan bisa mengcover keseluruhan. Maka dakwah perlu sinergi. Satu pesan saya, pahami banyak ilmu. Apapun itu teman-teman. Karena semua ilmu tadi menurut ayat tadi pasti dari Allah. Saya ulangi lagi, apapun ilmu yang kita pahami, yang kita ketahui di alam ini, tidak lain itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka semuanya pasti baik. Setelah itu kita dapatkan, maka kita nanti menjadi orang yang hakim, orang bijaksana. Dan orang yang bijaksana itu yang paling dicari dalam berdakwah. Saya ulangi lagi, orang yang bijaksana itu paling dicari dalam berdakwah. Maaf, pernah naik lift, Mas? Ada lift di sini? Oh, insya Allah ya. Tadi saya naik turun lumayan tadi ya. Misal naik lift. Kemudian masnya naik lift, saya masuk. Kemudian saya bilang, Mas, lantai berapa? Kemudian masnya bilang, lantai 5, Mas. Saya tekan 5. Masnya terhadap saya, kira-kira komentarnya gimana? Saya baik apa enggak? Baik. Kalau ingin baik, nggak cukup. Kalau ingin baik, nggak perlu banyak embel-embel apapun. Perlu seorang muslim, nggak perlu seorang yang beriman, nggak perlu pakai bendera ini, cukup baik saja, kita langsung diapresiasi. Tapi ternyata dalam Islam kita nggak cukup hanya baik teman-teman, kita mengajak orang untuk baik, dan disinilah tantangannya. Saya ulangi lagi, disinilah tantangannya. Teman-teman kalau baik cukup baik saja, senyum, baik teman-teman, pasti nggak akan nanya, kenapa senyum-senyum? Kamu agamanya apa? Ini apa? Fahamnya? Ini apa? Nggak ditanya kok. Karena kalau jadi orang baik, semua orang akan otomatis suka. Tapi kali lagi,
Kita tidak hanya berhenti dalam status jadi orang baik. Maaf, semuanya santri-santri di sini, saya tanya orang tuanya, pasti jawabannya anak yang qurrata a'yun, anak yang soleh. Bener Mbak, iya Mas. Tapi mohon maaf, selepas dari pesantren ini, tolong jangan hanya jadi orang yang baik, tapi ajaklah orang untuk baik. Dan disinilah tantangannya. Karena kalau jadi orang baik, banyak orang yang suka. Tapi kalau mengajak orang baik, belum tentu kita disukai. Maka supaya kita disukai, caranya satu yang tadi adalah tolong perbanyak wawasan, perbanyak keilmuan agar kita bersikap bijak. Yang kedua teman-teman, setelah ilmu itu adalah akhlak. Akhlak ini potensi Allah yang sudah pasti diberikan. Kata-kata kholaqo, akhlak itu sama. Maka sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah tinggal kita install saja, itu akhlak. Kenapa? Karena yang namanya ilmu syariat Islam, aturan Islam itu pasti pakem dengan akhlak, nggak bisa dipisahkan. Saya ulangi lagi, yang namanya keilmuan, baik itu perintah Allah, larangan Allah, itu pasti akan terikat dengan yang namanya akhlak. Akhlak diikat oleh syariat, syariat diikat oleh akhlak. Nah, sebelum saya berbicara akhlak, izin saya berbicara tentang syariat. Izin bertanya, teman-teman. Islam kan agama yang paling, saya nanya teman-teman, maaf. Agama apa yang paling banyak ngatur umatnya? Agama mana Mas? Mbak? Islam. Yakin, hakul yakin. Islam agama yang paling detail mengatur aturan kehidupan umatnya. Saya sudah nanya ke seluruh mahasiswa-mahasiswi saya. Kita melakukan komparatif, perbandingan agama. Saya tanya, di agamamu setelah mata terbuka ada aturannya enggak? Ternyata enggak ada aturannya. Dalam Islam ada aturannya. Mata terbuka ada aturannya. Mata tertutup ada aturannya. Coba, mata terbuka aturannya apa? Doanya apa? Allah barik lana. Oh, alhamdulillah. Ya, masih fokus berarti. Apa, Mas? Pas buka mata, ahyana ba'da ma'amatana. Itu aturan apa bukan? Aturan. Sampai mata kita tertutup, tidur, itu ada aturan. Dan agama lain tidak ada wilayah aturan itu. Nah, sekarang saya nanya yang kedua. Ketika aturan itu sudah detail di dalam Islam, maka ada dibagi dua, aturan perintah sama aturan larangan. Perintah dan larangan. Kalau tadi saya sudah nanya di atas ke Ustaz Salim dan teman-teman, sekarang saya nanya kepada teman-teman santri di sini. Pertanyaan saya teman-teman, enakan mana? Taat atau maksiat? Dua-duanya. Enakan mana? Taat atau maksiat? Ustaz nih, pengajar. Masya Allah, Ustaz. Mohon maaf. Nanya Ustaz. Enakan mana Ustaz? Secara logika, akal, taat atau maksiat Ustaz? Enak taat. Ini karena taat semuanya di sini ya. Wajahnya bersih, apalagi beliau. Lihat wajahnya bersinar. Kena lampu. Ya. Kalau di luar teman-teman, secara logika itu enak maksiat. Mohon maaf ini, saya tidak meracuni, tapi ini di dunia luar. Kenapa? Logikanya gini. Apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Pasti sesuatu yang bisa kita nikmati langsung. Karakternya manusia ingin menikmati sesuatu dengan langsung. Pertanyaan saya, kalau orang melakukan maksiat, kenikmatannya langsung apa tidak? Langsung, gitu ya tadi menjawab. Langsung, mantap katanya, langsung. Ya, kenapa? Karena memang itu ujiannya teman-teman. Tapi kalau kenikmatan taat, maaf, tidak langsung dinikmati. Contoh teman-teman kalau berinfak aja deh. Apa janjinya Allah bagi siapa yang berinfak? Dapat kali lipat 700 kali lipat. Pertanyaan saya, teman-teman infak dapat langsung 700 kali lipat? Enggak. Kira-kira Mas, kira-kira Dek, adik berinfak 1000, dapat 700 kali lipat berarti dapat 700.000. Baru infak. Pak, saya infak 1000. Dikasihkan 1 detik, Dik, dompet tebel dengan sendirinya. Dilihat, Masya Allah, janjinya Allah benar ya Allah.
700.000 ya Allah. Bener ya Allah janjimu ya Allah. Pertanyaan saya, infak berapa Dek setelah itu? Semuanya. 700.000 diinfakkan. Cep, tiba-tiba handphone berbunyi. Ditelepon sama Abi Umi. Nah, ini ada dari orang ngasihkan untuk kamu. Nah, berapa Bu? 70 miliar. Dari mana? Katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bener ya Allah, janjimu bener ya Allah. Langsung baru 2 detik. Pertanyaan saya, infak berapa setelah itu? Semuanya. Dapat cek dari Allah. Ini apa? Kertas kok lungset di sini. Dibuka, cek dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambaku. Wih, ternyata 7 triliun. Pertanyaan saya, infak berapa setelah itu? Pertanyaan saya terakhir, kerjaan apa paling enak? Kerjaan apa yang paling enak? Infak. Kenapa kok untuk taat itu tidak langsung cash sama Allah? Tapi kalau untuk maksiat, nikmatnya langsung. Orang minum khamr 2 galon, mabuknya kapan? Saat itu juga. Nggak mungkin minum 2 galon, tenang. Besok salat duhur, Allahu Akbar. Kan nggak mungkin. Saat itu juga. Mohon maaf. Anak remaja nonton pornografi, sensasinya kapan? Rata sini Ustaz jawabnya Ustaz. Ya. Saat itu juga teman-teman. Kalau saya Ustaz Salim di Surabaya, itu teman-teman, saya khusus di pornografi Ustaz. Mulai tahun 2006, itu saya di pornografi, sampai sekarang teman-teman Surabaya Hijrah itu, base camp-nya itu di Doli. Gitu, base camp-nya teman-teman Surabaya Hijrah itu. Nah, teman-teman, untuk maksiat itu langsung, cash dibayar kenikmatannya saat itu. Orang nyuri 1 juta, orang mencuri 100 juta, senangnya kapan? Pas mencuri. Pas. Tapi kenikmatan taat itu tidak langsung dikasihkan sama Allah. Kenapa? Soalnya kalau semuanya dibayar cash, kenikmatan taat, ibadah itu dibayar cash, hancur tatanan sosial kehidupan kita. Coba teman-teman buktikan tadi infak, maka kerjaan paling enak infak. Infak kaya, infak. Kira-kira ada orang miskin nggak? Nggak, hancur tatanan. Misal ganti lagi doa, ya Allah 100.000 dulu ya Allah, ngetes dulu ya Allah, janji engkau ini benar apa tidak ya Allah, ngetes dulu ya Allah 100.000, celing 100.000, tambah yakin nggak? Karena kita lihat uangnya muncul, tambah yakin, ya Allah benar ya Allah, tambah lagi ya Allah 100 juta, celing 100 juta, pasti tambah lagi, termotivasi. Maka pekerjaan yang paling enak adalah doa. Tapi kenapa sama Allah untuk ketaatan itu tidak dibayar cash? Tadi kata teman-teman, kata para asatid tadi, ujian apa? Keimanan, yakin apa tidak dengan amalan yang kita lakukan. Nah, teman-teman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka saya meminta kembali pada teman-teman pada wilayah ini khususnya, kalau di sini teman-teman pasti nanti banyak belajar tentang perintah-perintah. Saya di pesantren kayak gitu. Banyak belajar tentang perintah-perintah, ibadah, bangun tidur, ini sunahnya, kemudian tahfidz Quran, gini, banyak perintah teman-teman. Tapi mohon maaf, saya juga minta teman-teman juga untuk mempelajari tentang larangan-larangan Allah itu bagaimana dijauhi. Maaf ya, kalau di pesantren saya Ustaz, itu kalau untuk larangan itu nggak diajari cara menjauhinya Ustaz. Dalam artian itu nggak diajari itu memang tidak konkret teman-teman, sangat teoritis sekali. Saya baru mendapati kalau di lapangan itu memang seperti itu. Harus benar-benar harus kuat kita jauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena pada wilayah ini teman-teman pemuda itu jarang sukses di titik itu ketika diuji di luar. Maka teman-teman, saya kembalikan lagi kepada pemanaan yang tadi. Iman kita akan diuji dengan wilayah-wilayah tentang amal ibadah kita. Tapi kita benar-benar akan diuji dengan sebuah larangan-larangan Allah nantinya. Makanya saya tanya tadi, enak mana taat sama maksiat? Maka kalau pakai logika, pasti enakan maksiat. Dalam artian maksiat ini bukan masalah hanya zina, tapi melanggar aturan Allah. Pasti enak maksiat secara logika. Tapi kan dalam Islam bukan ini yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah ini. Makanya Allah di surat yang ke-9 At-Taubah ayat 42 sudah mengatakan, "Laukana aradun qariban wasafaran qasidan lattabauka." Wahai Muhammad, kalau yang engkau janjikan itu langsung
dan perjalanan kamu itu dekat, orang kafir akan ikuti engkau. Dan yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah itu tidak langsung simsalabim. Tapi apakah ada yang kun fayakun? Tetap ada, tapi hanya orang-orang tertentu untuk menunjukkan janji Allah itu benar. Tidak semuanya. Misalnya ada 100 orang di kita ini paling hanya dapat pengabulan 1 detik, itu mungkin 1 orang. Dan itu saya temukan, Mbak. Seorang akhwat itu datang ke rumah saya, itu doanya dikabulkan 1 detik, Mas. Benar, Mbak. Dan itu permintaan yang berat sekali. Apa itu doanya? Jodoh ya Allah. Jodoh ya Allah. Jodoh. Jodoh. Akhwat. Jodoh ya Allah. Jodoh. Amin. Nengok kanan, lihat laki-laki putih, kurus, ganteng, lagi nolong nenek-nenek. Kagum dia. Wih, laki-laki itu jika jadi suamiku ya Allah. Padahal nggak kenal siapa laki-laki itu. Bahkan dari negara mana nggak tahu. Loh, kenapa negara mana nggak tahu? Karena waktu itu setelah tawaf sunnah, Ustaz. Si akhwat ini itu berdoa. Jam 9 pagi, jam 4 sore kamar hotelnya itu diketuk oleh laki-laki tadi, Ustaz. Langsung kemudian mendatangi ibunya meminta si akhwat tadi kemudian untuk jadi istrinya. Sekarang tinggal di Jeddah karena si suami kuliah jadi mahasiswa di Madinah. 1 detik, amin ya jodoh ya Allah, amin. Celing. Laki-laki putih, kurus, ganteng, lagi nolong nenek-nenek. Coba kayak Mas ini. Putih, kurus, ganteng. Tinggal cari nenek-nenek saja untuk ditolong ya. Ada teman-teman 1 detik, ada teman-teman yang 1 detik, tapi tidak semuanya. Kalau 1 detik semuanya, ya tadi hancur kehidupan. Maka teman-teman yakinilah apapun yang teman-teman lakukan nanti pasti akan dibayar cash oleh Allah pada waktu yang tepat untuk taat, bukan tepat untuk maksiat. Ya, jadi perbanyak amal ibadah di pesantren karena sudah enak dikondisikan teman-teman. Cuma nanti ditambah bagaimana kemudian untuk persiapan saat keluar. Dan saya sudah diinformasikan oleh Ustaz Salim di sini bagaimana kemudian menjadi Islamic Center Training untuk imam dan dai. Masya Allah, saya sangat apresiasi sekali dengan adanya pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi pesantren ini. Teman-teman, yang terakhir tadi adalah akhlak. Saya kembalikan ke akhlak. Maka syariat, aturan Islam, perintah dan larangan itu harus diikat oleh akhlak. Akhlak oleh diikat oleh syariat. Karena ini kesempurnaan Islam. Nah, yang sering saya jumpai kekurangan kita ini adalah kaum muslimin itu akhlaknya, Mas. Akhlaknya itu yang kurang sekali. Sayangnya itu, kita kalah dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu sayangnya. Padahal kita ini adalah agama yang seharusnya secara teoritis kita itu paling berakhlak. Tapi secara praktek belum tentu. Syariat dan akhlak itu harus saling terikat. Kenapa? Kalau itu dihilangkan salah satu, ini teman-teman akan menghilangkan kesempurnaan Islam. Banyak orang yang kemudian bilang syariat, halal ini, nanti vonis ini, tapi kata-katanya itu tidak baik. Apa yang terjadi? Banyaklah hadis yang berbicara seperti itu. Yang penting adalah di situ ada kata akhlak. Contohnya gini, teman-teman. Saya nanya ini, kalau syariat berdiri sendiri tanpa akhlak, syariat berdiri sendiri tanpa akhlak. Contohnya gini, saya nanya, sholat asar nanti itu syarat sahnya sholat untuk yang cowok itu apa saja, teman-teman? Menghadap kiblat, apalagi menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana ke mana? Pusar ke lu. Pertanyaan saya, kalau cowok sholat pakai kaos singlet sama sarung, sholatnya sah apa enggak secara syariat? Sah. Yuk praktekkan. Viral. Loh iya, ya, saya bantu nanti. Pesantren PSM 3 nanti rame pasti. Kalau sholat asar pakai singlet. Sekali lagi, sah secara syariat. Tapi apa yang kurang? Adabnya. Kalau hanya kita berbicara syariat, berbahaya, teman-teman. Hilang kesempurnaan Islam itu. Dan juga kebalikannya, yang namanya akhlak, itu kalau nggak diikat oleh syariat, berbahaya.
Contoh, tadi masnya ngasih saya apa mas? Tadi barusan ngasih saya apa? Lu kok lupa? Ya, nah itu loh senyuman ya. Senyuman, mau manis senyumannya, Masya Allah. Cuma sayang yang ngasih saya kok laki-laki senyuman ya. Senyumannya manis. Saya tanya, senyuman kata Rasulullah apa? Dan senyuman itu masuk kategori syariat apa akhlak awal? Akhlak teman-teman, karena ada langsung efeknya interaksi sosial. Ya. Nah, senyuman itu akhlak. Pertanyaan saya teman-teman. Pertanyaan saya ini ke teman-teman ikhwan saja ya. Mas, kalau antum disenyumi perempuan di pinggir jalan, mau manis mas senyumannya. Cantik perempuan itu mas. Itu kayaknya Bang Akmal suka senyuman kayak gini ya. Kemudian, wah pokoknya dia tuh tersenyum mas. Kira-kira pertanyaan saya, ini senyuman yang berkah atau yang musibah? Senyuman simetris sekali. Pokoknya mana gitu pokoknya ya. Tapi loh, itu akhlak kan, senyuman akhlak. Pertanyaannya, Bang Akmal, jawabannya apa ini Bang? Senyuman musibah apa berkah? Bang Akmal cuma bisa ngasih saya senyuman juga ya. Loh kenapa ini bukan senyuman yang berkah? Karena ini tidak diikat oleh syariat. Tidak diikat oleh syariat. Padahal itu tetap secara bentuknya itu akhlak teman-teman. Tapi tidak diikat oleh aturan-aturan Allah yang memang sudah berlaku. Maka saya ingin mengajak teman-teman, kesempurnaan Islam itu tidak lepas dari syariat dan juga tidak lepas dari akhlak. Dan alhamdulillah ketika saya kemudian di Surabaya, di mana terkenal dengan kota metropolis, ketika saya kemudian menggabungkan dua prinsip ini dengan prinsip yang pertama, tertarik lalu menarik dari Ustadz Salim, kemudian dengan syariat dan akhlak tidak boleh dipisah, alhamdulillah kami kemudian bisa diterima oleh siapapun juga. Alhamdulillah. Ini rencananya bulan Juli, mohon doanya Ustadz Salim, itu bulan Juli besok itu ada rencana mau ke Bali Ustadz. Itu ada teman-teman gangster di Bali terhias. Kalau antum kan bersih-bersih, khusyuk-khusyuk gitu ya. Itu terhias hiasan di anggota tubuhnya. Itu minta kemudian disowani, disilaturahim ke sana kita. Ya semoga nanti bisa, ya Allah takdirkan kami bisa bertemu dengan teman-teman di sana. Kalau bertemu sama teman-teman itu teman-teman lebih pada kata-kata akhlak. Itu tadi prinsipnya. Antum baik, semua orang akan baik. Kalaupun ada yang tidak suka, ya itu berarti ada pengecualian, bukan salah di antum, tapi salah di mereka. Maka saya hanya meminta, kenyamanan berdakwah itu adalah ketika antum dianggap baik oleh orang sesuai dengan akhlak yang sudah dicerminkan oleh agama kita. Pun juga, ya teman-teman yang kemudian mohon maaf sekali yang sudah terjerumus ke dalam ya jurang-jurang mungkin ya kegelapan. Maka sudut pandang saya adalah sudut pandang positif. Nah, disinilah closing dari saya teman-teman. Nanti setelah ini jika ada pertanyaan, monggo. Saya closingnya adalah tolong dijawab pertanyaan saya teman-teman. Masa lalu dengan masa depan, kalau dilombakan menang yang mana mas? Masa lalu dengan masa depan, kalau dilombakan, lomba lari gitulah analoginya. Menang yang mana? Menang masa lalu. Kalau balap karung, yang menang yang mana mas? Kalau orang lagi lomba balap karung, yang menang yang terdepan. Formula One, yang menang yang terdepan. Berarti kalau masa lalu dengan masa depan, kalau dilombakan, menang yang depan. Maka kalau saya menganalogikan seperti tadi, masa lalu dengan masa depan, kalau dilombakan, itu pasti masih akan menang masa depan. Kenapa? Teman-teman tahu sejarahnya di Uhud. Ustadz Salim ini pakar sirah. Siapa tidak kenal dengan kemudian Wahsy, tidak kenal dengan Hindun binti Utbah bin Robi'ah itu. Masa lalunya kemudian pernah ingin membunuh Rasul. Masa lalunya pernah membunuh paman Rasul. Tetapi masa depannya apa teman-teman? Hindun binti Utbah kemudian berhasil mendidik seorang anak yang kemudian menjadi khalifah pengganti Khulafaur Rasyidin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa nggak kenal dengan Umar bin Khattab? Masa lalunya. Masa depannya ahli surga. Siapa yang tidak kenal dengan Wahsy, menombak Hamzah, tapi ujungnya tombak itu kemudian ujung-ujungnya juga ditombakkan kepada
Musalamah al-Kadzab. Masa depan itu pasti lebih menang, teman-teman. Kenapa? Karena gampangnya masa depan kita diikat oleh takdirnya Allah. Setiap yang diikat oleh takdirnya Allah pasti di situ baik, nggak mungkin jelek. Masa lalu kita itu ikhtiar kita. Maka sering saya katakan kepada teman-teman yang nanya, Ustaz, analoginya takdir sama ikhtiar itu apa? Saya bilang takdir itu di depannya ikhtiar. Karena masa depan kita itu pasti diikat dengan takdirnya Allah, dan takdirnya Allah pasti baik. Kalau sudah baik pasti mengalahkan yang jelek. Dan masa lalu kita itu adalah karena perbuatan kita. Maka sering saya katakan yang namanya takdir sama ikhtiar itu, teman-teman, seperti mesin mobil. Jadi yang depan itu harus takdirnya Allah dulu. Apa itu? Kalau mesin mobilnya nyala, bagus. Kita nyetirnya maju mundur kanan kiri, enak apa enggak, teman-teman? Enak. Kalau sudah kita prioritaskan takdir Allah di depan ikhtiar kita, pasti enak kehidupan itu, teman-teman. Mau kita itu kena musibah, mau kita itu kena kebahagiaan, pasti enak. Tapi kalau mesin mobilnya mati, takdirnya Allah itu kita anggap rusak, tidak baik. Kira-kira apa yang terjadi ikhtiar kita? Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih sulit. Itu nanti teman-teman temukan dalilnya itu di surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai 23. Kenapa? Kalau kita dapat musibah, tapi selama kita kaitkan takdir Allah di depan, likaila ta'sau ala ma fatakum, kamu nggak akan putus asa, kamu nggak akan bersedih. Kenapa? Masih ada takdirnya Allah, kebaikan, hikmahnya. Tapi kalau kemudian kita dapat sesuatu yang kita harapkan dengan ikhtiar kita kemudian wala tafrahu bima atakum. Kamu jangan terlalu sombong. Kenapa? Karena masih ada urun rembuk takdir Allah dalam usaha kita. Maka teman-teman, sekali lagi, teman-teman sekarang ini masih menggarap masa kini dengan masa lalu. Nanti teman-teman insya Allah akan mendapatkan masa depan yang lebih mulia dan lebih membahagia lagi. Ini penjara, ini penuh dengan aturan di pesantren, tentunya dengan aturan-aturan kebaikan. Nanti teman-teman akan dapat berkahnya sendiri. Saya di penjara di pesantren saya 6 tahun, kemudian saya kuliah 6 tahun, kurang lebih 12 tahun saya di penjara. Dan alhamdulillah saya mendapatkan hikmahnya, itu kemudian sekian belas tahun kemudian. Kalau Ustadz, mohon maaf saya nanya, pasti saya sudah tahu jawaban antum. Gandengan mana, Ustadz Salim apa saya? Kan saya nanya ya, pasti gandengan ketua yayasan ya. Ya, kalau Ustadz Salim kan Masya Allah ya. Nah teman-teman, maaf ini, Ustadz Salim tentunya dapat ujian, saya tentunya dapat ujian. Baik apapun yang kita dapatkan, pasti nggak akan lepas dari ujian. Tapi ketahuilah, ujian ini nanti untuk memenangkan masa depan. Maka izin saya kutip kata-kata, saya paling suka dengan kata-katanya Wahsy, Ustaz. Itu sering saya dengungkan kepada teman-teman yang ibaratnya hijrah gitulah. Qataltu khairun nas. Aku pernah membunuh manusia yang terbaik, yaitu Hamzah. Masa lalunya, teman-teman. Waqad qataltu syarrun nas. Tapi aku juga pernah membunuh di masa depanku atau setelahnya itu adalah seburuk-buruknya manusia, yaitu yang tadi Nabi palsu Musalam al-Kadzab. Kalimatnya itu bukan hanya secara realita di lapangan yang dilakukan oleh Wahsy, tapi apa teman-teman? Kalimatnya itu mengatakan aku membunuh sesuatu yang buruk di depan. Aku membunuh yang buruk di depan. Kan Hamzah terlebih dahulu baru Musalam al-Kadzab. Jadi yang dibunuh itu yang buruk di depan untuk masa depan. Maka pesan saya untuk masa depan antum, bunuhlah yang buruk-buruk. Karakter yang buruk, tolong bunuh, hilangkan. Karakter-karakter yang kemudian maaf, mencaci, memaki, mencela, tolong kemudian disingkirkan. Karakter-karakter yang membelah ukhuwah kita, tolong dihindarkan. Karakter-karakter yang membawa keburukan terhadap izzahnya Islam, tolong itu kemudian ditutupi. Pokoknya untuk keburukan di masa depan, tolong sejauh-jauhnya kita jauhkan dalam diri kita. Itulah yang saya maknai dari kalimatnya Wahsy tadi. Maka teman-teman, ketika nanti teman-teman keluar dari pesantren ini, sudah lulus, sudah tuntas pendidikannya, saya minta, sekali lagi pesan saya, Heru Kusuma Hadi, saya meminta teman-teman di sini
Jangan hanya jadi orang yang baik. Yuk kita mengajak orang untuk baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Salim.